Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita bisa beraktivitas lancar seperti biasa. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa dan memperjuangkan kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang penuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dapat membuat video presentasi dengan materi yang berjudul Manajemen Keuangan Syariah, sekaligus membahas tentang keuangan suatu perusahaan. Dengan mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah dan dosen pengampu Bapak Muhammad Maulana Hamzah, SEIMM. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Amin Rahmatullah selaku moderator, lalu Siti Kolila Ainun Cahya selaku pemateri pertama, kemudian Winda Rosalia selaku pemateri kedua, kemudian Sila Janisa selaku pemateri ketiga, dan yang terakhir Vinta Deliani Harahap selaku pemateri keempat. Baiklah, selanjutnya kami persilakan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Manajemen keuangan. Kata manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu dari asal kata manus yang berarti tangan dan agree yang berarti melakukan. Kedua kata tersebut bermetamorfosis menjadi kata kerja manage yang artinya menangani. Dari kata manager kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja to manage dengan kata benda manajemen, manager untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Kata to manage memiliki padanan kata to hand atau mengurus. Manajemen keuangan berkepentingan dengan cara menciptakan, menjaga nilai ekonomi dan kesejahteraan. Konsekuensinya, semua pengambilan keputusan harus difokuskan diciptakan kesejahteraan. Dalam memperkenalkan teknik pengambilan keputusan, kita akan lebih menekankan logika yang mendasari teknik-teknik itu. Sedangkan manajemen keuangan adalah aktivitas perusahaan termasuk kegiatan planning, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan. B. Mengukur kelayakan usaha dan sumber pendanaan. Semakin besar kelebihan dari dana yang kita investasikan akan semakin menguntungkan investasi dalam usaha tersebut. Secara matematis, menguntungkan tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Investasi yang A. Mempelajari analisis titik impas atau break-even. B. Pahami asumsi break-even. Masalah yang sebenarnya yang pada akhirnya akan dibahas di dalam studi aspek keuangan itu sendiri. Perihal modal adalah bagaimana bisnis tersebut akan didanai baik dengan modal sendiri, modal asing, ataupun modal gabungan keduanya akan dapat mencapai keuntungan yang ekonomis. C. Konsep manajemen keuangan Islam. Keberadaan ekonomi Islam atau dibaca Islamisasi ekonomi yang akhir-akhir ini menjadi isu internasional memiliki dampak ke berbagai disiplin keilmuan termasuk ilmu manajemen keuangan. Sehingga manajemen keuangan Islam memiliki perbedaan dengan manajemen keuangan konvensional dilihat dari konsep maupun aplikasinya. Adapun aplikasi manajemen keuangan Islam bisa dilihat pada aplikasi akuntansi syariah yang sudah ditetapkan dan diterapkan oleh lembaga keuangan di Indonesia. Sejak tanggal 1 Januari 2013, di Indonesia sudah berlaku PSAK 59 yang merupakan landasan awal untuk menerapkan akuntansi syariah. Kemudian lebih ditingkatkan lagi dengan ditetapkannya PSAK 101 sampai 109. Di dalamnya berisi pedoman laporan keuangan syariah, akuntansi murah-babah, akuntansi mudarabah, dan lain-lain. Beberapa prinsip manajemen keuangan Islam tersebut yaitu yang pertama, setiap perdagangan harus didasari sikap saling ridha atau atas dasar suka sama suka di antara kedua pihak sehingga para pihak tidak merasa dirugikan atau dizalimi.
Yang kedua, penegakan prinsip keadilan baik dalam takaran, timbangan, ukuran mata uang maupun pembagian keuntungan. Yang ketiga, kasih sayang, tolong-menolong dan persaudaraan universal. Yang keempat, prinsip larangan riba yang dalam istilah secara harfiah berarti kelebihan dan ditafsirkan sebagai peningkatan modal yang tidak bisa dibenarkan dalam pinjaman ataupun penjualan adalah ajaran pokok dari sistem keuangan syariah. Baik, selanjutnya mengenai analisis laporan manajemen keuangan. Laporan keuangan memberikan informasi mengenai posisi laporan keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan ini sangat berperan penting dalam perusahaan, karena dengan laporan keuangan, perusahaan dapat mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan, dan juga dapat memberikan informasi sehubungan dengan posisi keuangan perusahaan bahwa bagaimana kondisi keuangan secara menyeluruh. Untuk menganalisis laporan keuangan, kelompok kami akan menggunakan laporan keuangan dari PT Java Confed Indonesia Tbk tahun 2023. Perusahaan ini terdaftar dalam kategori saham syariah dengan kode emiten perusahaan yakni JPFA. PT Java Confed Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang agri-food terbesar dan terintegritas di Indonesia. Unit bisnis utama perusahaan ini yakni pembuatan pakan ternak, pembibitan ayam, pengolahan unggas, serta pembudidayaan pertanian. PT Java Confed Indonesia Tbk didirikan pada bulan Januari 1971, merupakan perusahaan agropangan dan melakukan IPO pada tanggal 23 Oktober 1989. Beberapa produk yang terkenal antara lain Confit dan Benefit, Best Chicken dan Tora-Tora, Tokusen Wagyu Beef, dan Vaximun. Agar dapat menilai baik buruknya kondisi keuangan perusahaan, maka kelompok kami akan menggunakan beberapa rasio keuangan, di mana dengan adanya rasio keuangan yang merupakan alat analisis untuk memberikan gambaran tentang baik buruknya keadaan posisi keuangan perusahaan. Untuk yang pertama yakni ada rasio keuangan Days of Sales Outstanding atau DSO. Days of Sales Outstanding atau DSO merupakan periode pengumpulan piutang, di mana merupakan indikator rata-rata lamanya piutang perusahaan yang diberikan kepada konsumen. DSO yang semakin besar, maka semakin besar pula risiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang. Untuk rumus dari Days of Sales Outstanding atau DSO adalah 365 dibagi RTR. 365 ini merupakan hari di mana berapa hari dalam setahun. Dalam satu tahun yakni ada 365 hari. Untuk RTR merupakan Receivables Turnover Ratio atau rasio perputaran piutang, yakni bagaimana perputaran piutang dalam satu periode. Untuk mencari RTR kita menggunakan rumus baru lagi, yakni pendapatan bersih dibagi rata-rata piutang, di mana untuk mencari rata-rata piutang kita perlu mendapatkan piutang tahun awal ditambah dengan piutang tahun akhir, kemudian dibagi dua. Interpretasinya, jika RTR tinggi, maka perusahaan tidak banyak beri piutang kepada pelanggan. Kemudian jika RTR rendah, maka perusahaan terlalu banyak memberikan piutang kepada pelanggan. Maka dari itu kita perlu mencari RTR terlebih dahulu untuk menentukan rasio DSO. RTR yakni pendapatan bersih dibagi rata-rata piutang. Pendapatan bersih ini didapat dari laporan keuangan di bagian sini. Untuk piutang awal dan akhir, beberapa piutang ini ditambahkan, kemudian di tahun sebelumnya juga ditambahkan, kemudian 2.540 miliar 909.500.000. Untuk mencari rata-rata piutang, maka kita perlu menambahkan beberapa piutang di sini. Kemudian menambahkan beberapa piutang di tahun sebelumnya juga. Kemudian jika sudah ditambahkan, maka dibagi dua, maka didapatlah rata-rata piutang tersebut, yakni 2.540 miliar 909.500.000.
Untuk pendapatan bersih kita dapat dari sini. Pendapatan bersih yakni 51.175.898 juta rupiah. Kemudian jika sudah dibagi maka dapatlah RTR-nya yakni 20,14. Kemudian untuk mencari DSO. Diingat kembali DSO sama dengan 365 dibagi RTR. RTR di sini sudah kita dapat yakni 20,14. Jadi 365 dibagi 20,14 didapatlah hasilnya 18,12. Sehingga dapat kita simpulkan perusahaan membutuhkan 18 hari untuk mengumpulkan piutang pada konsumen. DSO pada perusahaan Java ini masih termasuk kategori rendah, sehingga sesuai jika dikaitkan dengan prinsip keuangan syariah. Apabila DSO tinggi, maka terjadi penumpukan piutang yang dapat berpotensi menimbulkan riba. Rasio keuangan selanjutnya yakni NPM atau Net Profit Margin, di mana merupakan cerminan kemampuan manajemen perusahaan dalam menghasilkan laba neto dari setiap penjualannya, atau bagaimana kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Interpretasinya, jika semakin tinggi nilai NPM, maka akan semakin baik keuangan perusahaan tersebut. Rumus untuk mencari NPM adalah laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih neto dikali 100. Adapun dalam studi kasus ini, dapat kita cari di laporan keuangan Java tahun 2023, yakni laba bersih setelah pajaknya didapat dari sini, yaitu laba tahun berjalan ditandai dengan laba tahun berjalan, yakni laba sebelum beban pajak penghasilan dikurangi beban pajak penghasilan, maka didapatlah laba bersih. Kemudian itu dibagi penjualan bersih atau neto dikali 100. Laba bersihnya yakni 945.922 juta rupiah dibagi penjualan bersih yakni 51.175.898 juta rupiah. Hasil pembagian tersebut didapatlah hasilnya 0,0184837, kita kalikan 100 maka didapat hasilnya 1,84%. Jadi dapat disimpulkan bahwa 1 rupiah pendapatan dari perusahaan Java akan menghasilkan 1,84 rupiah saja. Tentu ini termasuk dalam kategori rendah namun tetapi wajar. Karena untuk menilai baik buruknya keuangan perusahaan tentu tidak hanya dilihat dari beberapa rasio keuangan saja, karena terdapat aset-aset lain yang bisa dikelola untuk perusahaan dalam memperoleh laba. Selanjutnya rasio keuangan Debt Equity Ratio atau DER. Debt Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk membandingkan tingkat utang atau pinjaman dana terhadap ekuitas yang dimiliki perusahaan, atau dapat dipahami dengan batas kemampuan perusahaan dalam membayar kembali pinjaman yang dimiliki. Interpretasinya yakni semakin kecil dari DER maka akan semakin baik keuangan perusahaan tersebut. Rumus DER adalah total hutang dibagi dengan total ekuitas. Total hutang ini didapat di sini, yakni senilai 19.942.219 juta dibagi dengan total ekuitas, yakni didapat dari sini, yaitu 14.167.212 juta rupiah. Kemudian jika sudah dibagi maka didapatlah DER-nya yakni 1,4. Perlu diketahui jika DER di atas 1 maka perusahaan tersebut dapat dikategorikan kurang baik. Kemudian jika di bawah 1 maka jika DER di bawah 1 maka keuangan perusahaan tersebut baik,
sangat baik. Kemudian yang optimal itu jika DER berada di antara di bawah 1 hingga 1. DER perusahaan Java maka dapat dikategorikan masih baik karena tidak terlalu jauh, karena hanya 1,4 saja. Kemudian rasio keuangan terakhir yakni ada debt to asset ratio atau DAR. DAR ini merupakan persentase besarnya dana yang berasal dari hutang, di mana rumusnya total hutang dibagi dengan total aset. Interpretasinya, semakin rendahnya DAR maka semakin baik pula perusahaan tersebut. Kemudian untuk mencari DAR perusahaan Java, di sini ada total hutang yang didapat yakni 19.942.219.000.000 dibagi dengan total aset didapat dari sini yakni 34.109.431.000.000 rupiah. Kedua nilai ini dibagi maka didapatlah 0,584654. Kemudian dikalikan 100 maka hasilnya yakni 58%. Perlu diingat kembali bahwa untuk menentukan apakah perusahaan tersebut baik atau tidak secara posisi keuangannya, kita tidak hanya menilai dari rasio keuangan yang telah kita lakukan tadi. Kita perlu meriset juga bagaimana laporan keuangan perusahaan yang apple to apple dengan perusahaan yang kita bandingkan begitu. Seperti penggunaan seperti rasio DAR pada perusahaan Java yakni 58%, namun jika dibandingkan dengan perusahaan lain yang memiliki DAR lebih tinggi daripada perusahaan Java, maka Java ini. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Saya Muhammad Amin Rahmatullah selaku moderator mewakili rekan-rekan kelompok 5 mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.